kabar hari ini? Nah, hari ini aku mau kasih rangkuman kalian summary of 9 genre atau rangkuman 9 jenis teks. Oke, jadi 9 genre atau 9 jenis teks kita bagi jadi yang pertama itu deskripsi. Deskripsi itu ada 3 bagian yaitu description text, report text, sama explanation. Nah, biasanya kalau kita buat jenis 3 teks ini, kita menggunakan tensesnya itu present tense. Yang kemudian yang kedua yaitu narasi, yaitu jenisnya yang cerita. Nah, yang cerita juga ada 3, ada recount, naratif, dan news item. Nah, untuk membuat 3 jenis teks narasi ini, kita membutuhkan tenses past tense. Oke, next one. Nah, kita ada argumen atau jenis teks yang isinya pendapat. Nah, jenis teks pendapat ini ada 3, ada analytical exposition, hortatory exposition, dan discussion. Nah, untuk membuat jenis teks argumen, kita menggunakan tenses present tense. Ya, baik, untuk deskripsi kita bagi jadi 3. Yang pertama description text, yaitu to describe characteristic of one object without systematical analysis. Jadi ini maksudnya kita menggambarkan ciri-ciri satu objek tanpa analisis yang sistematik. Ya, jadi bisa dimulai dari kulitnya dulu, kemudian ciri-ciri yang lainnya seperti bentuk kaki misalnya. Oke, jadi ini tidak sistematis. Nah, kemudian untuk membuat teksnya, kita ada generic structure, susunan kalimat, susunan paragrafnya. Yang pertama identification, yaitu identify phenomenon to be described, jadi mengidentifikasi fenomena atau objek yang akan digambarkan. Yang kedua itu description, jadi to describe parts, qualities, and characteristic, jadi mendeskripsikan bagian, kualitas, atau ciri-ciri yang akan dideskripsikan dari suatu objek. Yang kedua yaitu report, to describe characteristic, a way of life, or way of survival. Sometimes we compare one object to other objects. Jadi kalau report ini mendeskripsikan karakteristik cara hidup atau cara bertahan hidup dari suatu objek atau lebih dari satu objek. Biasanya dalam report kita membandingkan lebih dari satu benda. Nah, untuk susunan dalam paragrafnya yaitu general classification. Yang pertama, nah, general classification ini introduce the topic to be report. Jadi mengenalkan objek yang akan dilaporkan, kemudian ada identification, yaitu tell the shape, menceritakan bentuk, parts of behavior, jadi sifat, kemudian habitat atau cara bertahan hidup suatu objek. Next, text is explanation. Nah, explanation is non-fiction text. Jadi, teks non-fiksi yang menceritakan how and why things occur in scientific and technical field. Jadi, yang menceritakan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi dari sisi ilmiah. Nah, they may include the visual image. Mereka bisa berupa visual image, gambar, flow charts, atau diagram yang akan didiskusikan lebih lanjut. Kemudian untuk susunan kalimatnya ada opening statement, yaitu identifies the process to be explained, jadi mengidentifikasi proses yang akan dijelaskan. Sequence of explanations, jadi memberitahu, menceritakan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Kemudian juga closing, yaitu conclusion dari explanation teks tersebut. Baik, untuk jenis teks yang kedua adalah narasi, yaitu jenis teks cerita. Yang pertama kita ada recount, yaitu is the text that tells someone past experience or event in chronological orders. Nah, untuk paragrafnya ada beberapa bagian. Nomor 1 adalah orientations, yaitu who were involved in the story, when and where. Nah, ini pengenalan tokoh, kapan dan di mana cerita itu ada. Gitu. Kemudian events, yaitu tell what happened in chronological order, jadi menceritakan apa yang terjadi berdasarkan kronologi cerita. Kemudian yang ketiga ada evaluations, optional, can be a comments of the writer or speaker due to the experience. Jadi ini evaluation di sini bisa berupa komen dari penulis atau pembicara due to the experience. Jadi berdasarkan experience-nya, berdasarkan pengalaman. Untuk jenis teks recount sendiri biasanya berupa historical, cerita-cerita sejarah atau biografi seseorang.
Kemudian yang kedua, kita ada narrative text. Nah, is a imaginative story to entertain people. Jadi ini cerita yang tidak nyata, biasanya untuk menghibur orang-orang, such as myths, mythos, kemudian legend, fairy tales, and fables. Nah, untuk susunannya ada beberapa. Yang pertama kita ada orientations, sama seperti recount. It is involved who were involved in the story, when and where. Yang kedua ada complications, problem in the story. Yang ketiga ada resolution, provide the solutions of the problem. Next, yang terakhir ada reorientation, moral value of the story. Untuk reorientation biasanya ini adalah pesan yang akan disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Oke, next untuk narasi yang terakhir kita ada news item, yaitu is the text that inform people about the information or of event or newsworthy event of the day. Jadi teks yang menginformasikan pada orang-orang tentang informasi atau tentang kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Nah, untuk susunannya ada main event atau newsworthy event, it tells the summary of the news. Jadi menceritakan headline-nya jadi berita, kemudian background of the events, elaborate what happened and tell what caused the event. Jadi biasanya ini menceritakan background of the event. Jadi apa penyebabnya kejadian tersebut terjadi atau insiden tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir adalah sources, yaitu comment by the participants, witnesses, authorities, and experts involved in the event. Jadi biasanya source ini isinya komen dari partisipan, dari saksi juga atau dari penulis atau dari expert, dari ahli-ahli yang terlibat pada cerita tersebut. Oke, next yang ketiga kita ada jenis teks yang namanya argumen, yaitu pendapat. Nah, di argumen ini kita tuh punya 3 jenis teks. Yang pertama adalah analytical exposition is the text that present argument to persuade people and usually ended by conclusion. Nah, ini nih jenis teks yang ada argumen, jadi ada pendapatnya untuk mempengaruhi orang-orang dan biasanya diakhiri dengan conclusion, yaitu kesimpulan. Nah, untuk membuat paragrafnya nih ada beberapa susunan, yaitu pertama itu tesis. It introduces topics and indicate the writer's position, biasanya mengenalkan topik, kemudian mengidentifikasi atau memposisikan posisi writernya di mana nih, pro atau cons, biasanya ditulis salah satu aja. Kemudian yang kedua ada argumen. Nah, argumen ini isinya adalah point of the argument and elaboration sequence. Nah, kemudian elaborasi dari argumen itu sendiri. Yang ketiga ada reiteration, yaitu last paragraph to give conclusions of the argument, yaitu paragraf terakhir yang memberikan conclusions atau rangkuman dari argumen. Next, kita ada hortatory exposition, yaitu is the text to present the argument that ended by suggestion to persuade people. Jadi biasanya hortatory ini pengertiannya adalah teks yang berisi pendapat yang diakhiri oleh suggestion, yaitu saran. Nah, biasanya ini digunakan untuk persuade people, yaitu mempengaruhi orang-orang. Untuk susunannya sendiri kita ada thesis, yaitu stating an issue of concern. Biasanya ada tesisnya itu mengenalkan topik yang akan dibicarakan, kemudian kita ada argumen sendiri, yaitu giving reason for concerns leading to recommendation. Nah, jadi ini ada alasan tentang alasan tentang topik yang sedang dibicarakan dan leading to recommendation dan mengarahkan pada rekomendasi. Kemudian terakhir kita ada recommendation sendiri, yaitu stating what should or should not to be done or happen. Nah, ini kurang ya. Jadi di sini ada rekomendasi, yaitu apa yang harusnya dilakukan atau apa yang seharusnya terjadi. Next one, kita ada discussion. Ini jenis teks yang terakhir yang akan kita bahas. Nah, discussion ini is the text presenting opinions about topic in more than one side. Jadi ini jenis teks yang mempresentasikan argumen kamu lebih dari satu sisi, ada pro dan kontra. Jadi it consists of pro and cons with the topic ended by a conclusion. Jadi teksnya diskusi ini ada dua sisi, ada pro dan kontra yang diakhiri oleh kesimpulan. Untuk susunannya sendiri ada opening statement presenting the issue, ada opening statement, jadi
statement pembuka untuk mempresentasikan isunya apa, mengenalkan isunya apa, kemudian argument or evidence for different point of view. Jadi ada pendapat, kemudian diikuti oleh bukti-bukti dari um, point of view yang berbeda, yaitu pro dan kontra, kemudian diakhiri oleh conclusion, kesimpulan atau biasanya rekomendasi untuk memberitahu bagaimana solving problemnya of the issue. Jadi memberitahu bagaimana cara kita memecahkan masalah dengan by connecting the arguments pro and contra. Jadi dengan mengkoneksikan, menghubungkan argumen dari pro dan kontra. Oke, di sini ada mistyping. Jadi kita klik aja. Nah, jadi itu guys. Jadi itu adalah rangkuman dari 9 jenis tag atau 9 genre yang biasanya kamu dapat di SMP atau di SMA. Jadi saya mulai lagi dari awal. Untuk yang pertama kita ada deskripsi, yaitu gambaran yang terdiri dari 3 teks, yaitu description text, report, dan explanation. Yang ketika kita membuat teks deskripsi ini kita membutuhkan tensesnya yaitu present tense. Kemudian kita juga mempunyai teks yang ada cerita atau narasi, yaitu recount, narrative, dan news item. Yang ketika kita membuat jenis teks seperti ini berada di cerita, kita menggunakan past tense. Kemudian yang terakhir adalah argumen, yaitu analytical exposition, hortatory exposition, dan discussion. Nah, argumen ini isinya pendapat. Nah, ketika kita membuat teks-teks seperti analytical exposition, hortatory, dan discussion, kita menggunakan teksnya present tense. Itu aja untuk semua. Sampai jumpa di